Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah peminatan di kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari perang di wilayah Asia Timur, ya, konflik di wilayah Asia Timur, yaitu mengenai Perang Korea yang berlangsung dari tahun 1950 sampai 1953. Nah, sebelum terbagi menjadi dua, seperti yang kita tahu sekarang ada Korea Utara dan Korea Selatan, Semenanjung Korea merupakan satu kesatuan di bawah Kekaisaran Joseon, ya, atau dari Kekaisaran Joseon. Hampir mirip dengan bendera Korea Selatan sekarang, tapi beda di simbol yin dan yang ada di tengah, ya. Kalau sekarang itu simbolnya simetris. Nah, kita lihat dulu sejarah dari Korea ini secara garis besarnya. Korea dulunya merupakan satu kekaisaran yang berlangsung sangat panjang, ya. Kekaisaran Korea atau disebutnya Taehanjiku ini berlangsung kurang lebih 600 tahun lebih, ya, ketika dipimpin oleh dinasti Joseon ini. Kemudian di akhir tahun 1800 dan awal tahun 1900-an, Kekaisaran Korea ini merupakan kekaisaran yang tertutup dari dunia luar. Nah, hal inilah yang dimanfaatkan oleh pasukan Jepang, ya. Saat itu Jepang baru terbuka, baru terjadi restorasi Meiji, adanya keterbukaan. Akhirnya Jepang yang berubah menjadi negara imperialis mulai mencari negara-negara bawahan atau daerah-daerah bawahan yang dianggapnya lebih lemah. Nah, akhirnya masuklah ke wilayah Korea. Korea diduduki oleh Jepang dari mulai tahun 1910 sampai 1945 ketika masa Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian ketika Perang Dunia Kedua berakhir, seperti yang kita tahu bahwa Jepang mengalami kekalahan, ya. Jepang mengalami kekalahan dan akhirnya kependudukan Jepang di Korea berakhir di tahun 1945. Jadi sebelum masuk ke wilayah Indonesia di tahun 1930-an, Jepang itu masuk pertamanya dari Korea dulu. Setelah dari Korea masuk ke wilayah Cina, ke Vietnam, Kamboja, Laos, Filipina, baru ke wilayah Indonesia. Jadi sama-sama, ya, Indonesia dan Korea sama-sama pernah dijajah oleh Jepang. Nah, kemudian kenapa nih bisa terbagi menjadi dua? Nah, ini pasca kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua, ya, karena dibom atom oleh tentara sekutu, akhirnya menimbulkan Korea terpecah menjadi dua. Kronologisnya seperti apa? Kita lihat, ya. Nah, ini tokoh dari Perang Korea, ada Syngman Rhee dari Korea Selatan dan Kim Il Sung dari Korea Utara. Nah, ini Perang Korea, latar belakangnya kita lihat, ini merupakan perang terbesar pasca Perang Dunia Kedua. Awalnya tadi, ya, kerajaan merdeka di dinasti Joseon. 1910 Jepang menjadikan Korea sebagai negara jajahan. Nah, ketika sedang dijajah oleh Jepang ini, para pejuang Korea itu ada yang melakukan perjuangan dengan mengungsi ke wilayah Cina, ya, dengan bekerja sama dengan partai nasionalisnya Kuomintang. Nah, dan mendirikan nantinya kemudian membentuk pemerintahan pengasingan Korea atau Korean Government Exile di wilayah Shanghai, Cina. Sedangkan ada juga kaum komunis yang berjuang angkat senjata di wilayah Korea Utara. Jadi ini benih-benihnya ketika sedang dijajah oleh Jepang, itu ada pasukan nasionalis yang mendirikan pemerintahan darurat, ya, pengasingan di wilayah Cina. Ada lagi yang berjuang angkat senjata, yaitu golongan yang berpaham komunis. Nah, ketika 1948 kekalahan Jepang, Korea kemudian dibagi dua berdasarkan garis paralel 38 derajat. Nah, dibagi duanya ini di bawah mandat Uni Soviet yang kemudian menduduki wilayah Korea Utara dan Amerika Serikat di wilayah Korea Selatan. Nah, ketika dibagi dua ini sebetulnya ada keinginan untuk menyatukan melalui pemilu, ya. Sebelum pemilu dimulai, pemerintah pengasingan Korea mendeklarasikan Korea di 15 Agustus 1945, 2 hari sebelum kemerdekaan Indonesia. Nah, berdasarkan perjanjian Potsdam dibagi menjadi dua berdasarkan garis paralel 38 derajat. Nah, tujuannya sebetulnya AS dan Soviet menduduki wilayah Korea ini itu untuk melucuti tentara Jepang.
akan ada penyatuan lagi, berusaha disatukan, tapi ternyata di tahun 47 penyatuan tersebut mengalami kebuntuan. Akhirnya Korea tetap terbagi menjadi dua. Jadi ini dimulai dari tahun 45 sampai tahun 49. Nah, tahun 1948 Korea Selatan itu mengadakan pemilu, tapi tidak demikian dengan Korea Utara. Kenapa? Karena Korea Utara kekeh ingin menyatukan lagi wilayah Korea menjadi satu kesatuan. Nah, ini menjadikan ada dua negara yang terpisah. Pemimpin Korea Utara tahun 1950 yaitu Kim Il Sung memutuskan untuk menyatukan kembali Korea dengan melakukan penyerangan atau invasi ke wilayah selatan. Nah, akhirnya karena kalah peralatan, Korea Selatan dibantu oleh PBB, Korea Utara dibantu oleh Tiongkok. 1953 perang itu berakhir tanpa perdamaian. Kenapa tanpa perdamaian? Walaupun nanti ada perjanjian gencatan senjata, tapi tidak ada deklarasi siapa yang menang atau yang kalah. Nantinya ada kesepakatan yang dibuat oleh Korea Utara dengan Amerika Serikat. Korea Selatan sendiri itu menolak untuk menandatangani perjanjian damai. Ya, ini tahun 1953 ini diadakan deklarasi Panmunjom, ya, deklarasi perdamaian tadi yang dilakukan oleh Korea Utara dan Amerika Serikat. Korea Selatan menolak karena ingin menyatukan. Nah, akhirnya dibagi menjadi dua, ada dengan adanya zona demilitarisasi 38 derajat. Ya, ini zona demilitarisasi ini terdiri dari hutan-hutan dengan dipasangi oleh ranjau dengan panjang sekitar 200 km lebih dengan lebar kurang lebih 4 km. Ya, demikian mengenai Perang Korea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.